Haleluya. Tuhan itu baik, amat baik. Thank you guys. Terima kasih. Nah saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara mengerti sebuah kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara. Kebenaran itu tidak membuat saudara jadi boring. Banyak anak-anak Tuhan malas baca Alkitab. Iya tahu enggak sih? Banyak orang anak-anak Tuhan sekarang ke gereja. Saya mohon maaf saudara. Siapa yang bawa Alkitab? Boleh angkat tangan saudara? Nah itu saudara. Kemana saya pergi? Kalau saya tanya bawa Alkitab, enggak ada. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh dan kuat saudara? How come gitu? Bisa enggak kita kalau kita punya masa berkata, tenang aja, aku sanggup dan mampu. Bisa enggak sih? Oh, roh yang ada di dalam diriku lebih besar daripada dunia. Kenapa saudara tidak bisa melakukan itu? Karena baca aja enggak bisa. Enggak ada waktu lagi. Coba ngomong kiri kanan, lu baca firman Tuhan enggak hari ini? Halo? Enggak ada. Saudara, dunia ini semakin hari semakin jahat. Dunia ini semakin hari semakin membuat kita ini tidak pernah bisa mengerti kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Hingga kita ini bingung saat menghadapi segala sesuatu. Sama saat saya diponis bahwa saya bakal lumpuh, saya 5 tahun saudara. Saya seorang atlet bulu tangkis dan di mana saya kerjaannya ngelatih dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Tetapi tiba-tiba pagi harinya nggak bisa dibuka. Dan begitu sakit kedua kaki ini. Dan kita pergi ke dokter, dokter berkata arthritis stadium 4. Bone to bone. Jadi nggak bisa berbuat apapun kecuali operasi. Bukan operasi itu dosa, tidak saudara. Saya seorang preacher. Kalau saya mau ngomong buat saudara, Tuhan itu mujizat. Saya harus melakukan hal yang sama. Yes or not? Halo? Kalau saya hanya ngomong doang, gampang saudara. Saudara tidak butuh saya, saudara butuh orang yang jago bicara, akan saudara senang pasti. Tetapi saudara tidak akan pernah melihat apapun. Firman Tuhan itu ya dan amin, alfa dan omega. Setiap firman saya berikan buat saudara, itu sudah terjadi dalam kehidupan saya. Setiap firman yang belum saya alami, saya tidak pernah khotbahin buat saudara. Makanya saudara hari ini belajarlah mengerti yang namanya firman. Kalau saudara mengerti firman, saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mencintaimu, bagaimana Tuhan mengasihimu, bagaimana Tuhan menyayangimu, saudara akan ngerti. Tapi kalau saudara hanya datang, angkat tangan, haleluya, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Nyanyi mah gampang, saudara ngadapin itu yang susah. Yes or not? Iya. Bagaimana kalau saudara menghadapi menjadi gampang, baca Alkitab, renungkan, masukkan dalam hati, dikuasai roh tubuh jiwa pikiran kita dengan firman, kamu buat saudara. Kamu lakukan maka kamu akan melihat sesuatu yang mujizat. Saat saya divonis dokter bahwa saya arthritis stadium 4 dan dia berkata, lu kalau nggak operasi, kamu tidak akan pernah bisa sembuh dan lumpuh. Dan memang saya ada di kursi roda saudara. 5 tahun saya berjuang, setiap hari nangis, sakit bukan main. Setiap dilurusin kaki mak kretek begitu saudara. Sakit setengah mati dan gak tahan saudara. Tepat 5 tahun saudara. Tepat 5 tahun saya berkata saudara, the time saya mau harus selesaikan dan saya mau operasi. Sampai di dokter semua dicek semuanya stadium 4 di ronsen semuanya sudah gak bisa, memang harus operasi. Begitu mau nulis saudara. Mau nulis di operasi tiba-tiba nurse-nya itu datang. Think about that. Karena my husband is like you. Sesudah dioperasi tetap sakit. Lah ya apa saudara? Saya yakin dan percaya Tuhan mengingatkan saya. Kenapa saya bernasar 5 tahun saya bertahan semampu saya. Tidak saya mau operasi. Bukan berarti saya bahwa saudara nggak boleh operasi. Tidak. Saya seorang apa? Preacher. Karena saya mengajar buat saudara percaya Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Saya harus melakukan yang sama dengan perkataan saya. Benar gak sih? Makanya kadangkala anak-anak Tuhan itu bisa seperti angin mamiri. Kemana yang banyak ke sono, ke sana yang besar ke sono. Tapi kenapa you tidak bisa setia? Belajarlah mengerti firman Tuhan. Setia itu luar biasa. Makanya orang baik itu banyak. Tapi orang setia nggak ada. Langka. Belajarlah saudara setia kepada firman Tuhan yang sudah membuat saudara sampai hari ini. Benar gak sih? Kalau saudara mengerti ini, maka saudara akan rajin baca firman. Kenapa kita nggak rajin baca firman? Karena merasa tidak terjadi sesuatu dalam hidupnya. Buat apa? Aku udah datang ke gereja, aku sudah nyanyi, aku udah melayani. Saudara, orang masuk gereja bukan karena saudara melayani Tuhan.
Seringkali kita kalau udah namanya PDT, pendeta, saudara langsung, wah iya. Pak, itu kan jabatan doang. Saya itu edukasi buat saudara. Itu sebuah jabatan. Kalau hari ini saudara sekolah insinyur, saudara dapat titelnya apa? Insinyur. Saudara sekolah ekonomi, dapatnya apa? Sarjana ekonomi. Lah kalau sudah sekolah pendeta, dapatnya apa? Pendeta. Jadi pendeta itu cuma title, saudara. Tidak ada karpet pendeta di surga. Kalau di surga ada karpet pendeta, tak saudara minta sama Om Gilbert, suruh apa? Sekolah pendeta semua, masuk surga kok semua, penuh, sudah. Tidak. Dari mana? Nah makanya saya ngomong buat saudara, yang membuat saudara, jaminan saudara bisa masuk surga itu apa? Ulangan 12. Ayat 10, buka Alkitabmu. Enggak buka, enggak ngerti saudara. Nah ini, mau bilang apa saudara? Saudara, hampir di mana-mana loh. Tidak ada yang dinamakan holy cell phone. Enggak ada. Adanya? Halo, adanya? Tuh. Ya, hanya satu ibu yang di depan. Lainnya, gua enggak bawa. Saya bukan nyindir saudara, saya edukasi saudara. Saya kalau nggak berjumpa dengan Tuhan Yesus face to face, saya tidak akan show buat saudara. Saya sudah mengalami hal itu saat dibaptis. Dan disaksikan banyak orang. Jangan ngomong masuk surga, turun surga, keluar negara, masuk neraka saudara. Tapi nggak ada buktinya, nggak ada kenyataannya bos. Yesus pun naik ke surga, ada saksinya nggak? Ada. Yesus itu ketemu dengan Musa dan Eli, ada saksinya nggak? Ada. Yaitu Petrus, ada saksinya saudara. Semua ada saksinya. Kalau sudah berkata, aku ketemu Tuhan Yesus, saksinya apa? Ya gue. Nah pertanyaan kan begini, bagaimana caranya sudah bisa tahu bahwa itu benar kesaksiannya? Yes or not? Right? Bagaimana caranya? Saudara lihat, hari ini saudara saya khotbah, mungkin sudah datang gile, datang nyemes. Lah saya pemain badminton. Bagian saya belakang smash terus saudara. Ya firman Tuhan ya nyemes terus saudara. Saya bukan orang baik, tapi saya ngajarin saudara tentang kebenaran. Orang mau ikut kebenaran itu susah. Makanya sampai TikToknya itu viral. Saya juga nggak ngerti, saya tidak minta untuk itu saudara. Kami ada Rudi Guna 1, itu TikToknya. Sampai 100.000 lebih, 150.000 G. Saya mau mengatakan buat saudara tentang apa? Kebaikan versus kebenaran. Saudara supaya ngerti, banyak orang itu dikatakan di Amsal kalau nggak salah 26, Amsal 20 ayat 6. Dia mengatakan bahwa orang baik itu banyak. Tetapi orang setia itu langka. Kenapa? Gini loh, kalau orang baik, saudara melakukan sesuatu kebaikan atas apa? Kemauan, kehendak, dan keinginan saudara. Supaya saudara mendapat balasan yang baik juga. Ya sana. Tetapi kalau kebenaran, bukan itu. Kebenaran, saudara melakukan sesuatu yang bukan kemauan, keinginan kamu, tapi kemauan, kehendaknya Tuhan. Kamu harus lakukan. Jadi mau dibalas baik atau jahat, who cares? Tapi kalau saudara tujuannya baik, saudara melakukan sesuatu yang baik, lalu dapatnya yang jelek, marah nggak? Ayo, marah nggak? Iya, pasti marah saudara. Kamu udah nolong sahabatmu, nggak tahu sahabatmu makan kamu sendiri. Makan siapa? Istrinya dipajarin, ngamuk nggak? Halo, pasti ngamuk. Kalau kebenaran nggak begitu saudara. Kebenaran kamu melakukan, contohnya mengasihi, mengampuni, memang itu dianjurkan. Siapa yang nyuruh? Ya Tuhan, ya firman-Nya. Kamu hanya sebagai pelaku. Makanya Ulangan 10 ayat ke-12 ngomongnya apa coba? Yang Tuhan kehendak, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mintakan kepada bangsa Israel. Apa itu? Saudara? Apa yang dimintakan? Takut akan Tuhan. Pertanyaan saya sekarang, takut akan Tuhan itu apa? Ya apa saudara? Takut akan Tuhan aja gak ngerti. Oh ya aku takutin. Saudara, takut akan Tuhan itu bukan gemetaran bos. Takut akan Tuhan itu ada di Amsal 8 ayat 13, buka. Gitu loh saudara. Makanya bawa Alkitab, baca Alkitab, bawa cellphone, taruh app cellphone, open your cellphone. Halo. Bingung loh saudara. Saya selama di Indonesia hampir semua gereja is the same. Saudara mau tahu nih? Buka Alkitabmu, beli Alkitab yang betul-betul perjanjian apa? Alkitab yang lama, apa? Ejaan yang lama. Saudara beli ejaan yang lama, terus buka cellphone-mu. Bandingin. Banyak hal yang hilang di dalam cellphone tidak sesuai dengan ini. Check it. I did. Makanya saya tidak akan pernah bicara kalau saya belum pernah melakukannya. I did, saudara. Makanya yang kalau saudara mau mengerti apa itu takut akan Tuhan, itu Amsal
8 ayat 13. Apa coba bunyinya? Takut akan Tuhan itu apa? Nah, di mana-mana pakai screen. Betul nggak? Bos, kalau setiap minggu sudah datang dikasih screen terus begini, hari itu ada 7 bos. Kamu kan nggak pergi setiap hari ke gereja bukan? Nah, kamu pergi ke gereja ngapain? Loh, saudara kalau sudah ke kantor apa yang saudara bawa? Saudara ke kantor apa? Tas kantor, betul nggak? Saya ke badminton, saya bawa apa? Raket. Saudara ke sekolah bawanya tas sekolah. Saudara ke gereja bawanya apa? Ayo, bingung kan? Saudara ke gereja juga bawa Alkitab dong. Namanya ke gereja. Arti takut akan Tuhan adalah, loh kok hilang? Kok cepet banget? Takut akan Tuhan itu adalah membenci apa? Kejahatan. Jadi kamu tidak boleh melakukan yang jahat. Benar gak sih? Makanya kalau saya ngomong begini sama saudara, saya ngomong di gereja Miracle Center juga sama, di Amerika juga sama. Jangan saya ngomong di sana taat, ngomong di sini kagak taat. Nah dari situlah kita bisa melihat seorang hamba Tuhan benar atau enggak. Dari perbuatan, ucapan, tingkah laku, perbuatan itu harus sama dengan apa yang diomongin. Makanya kenapa saya tidak mau operasi? Karena saya ngomong Yesus mah dahsyat, sekalipun saya harus menderita 5 years. Sampai saya sudah tanda tangan, pas 5 tahun, saya sudah tanda tangan, dan dokternya sudah mau mau tanda tangan, tiba-tiba nurse-nya itu samperin. Pikir tentang itu. Suamiku pun sama, di tempat rumah sakit yang sama, tetap sakit. Kenapa? Karena tempurung kamu dua-dua harus diambil, diganti tempurung buatan manusia. Saya yakin dan percaya itu seorang nurse di Amerika seharusnya tidak boleh bicara seperti itu. Dia bisa dikeluarin saudara dari kerjaannya. Karena dia against sama dokternya. Habis itu jemaat kami sangat mengasihi kita. Dia dibilang, ini Pak Rudi nomor 4 di seluruh Amerika. Didapetin, pergi ke tempat yang sama. Ngapa dia pergi ke tempat dokter itu? Habis itu ditanyain insurannya berbeda, kamu harus ganti insuran. Waduh, deduction saya itu hilang saudara. Yang sudah saya bina sekian lama hilang. Akhirnya oke dah, terus kapan saya bisa operasinya? Oh, appointment dulu. Waduh, sudah suruh ganti insuran, suruh appointment. Bisa nggak? Tahun ini nggak bisa, tahun depan tergantung saya. Saya penuh atau enggak? Waduh, sakit sudah luar biasa sakitnya. Saya mengatakan buat saudara, hari ini saya bisa berjalan tanpa operasi karena asia anugerah Tuhan. Why, saudara? Saudara belajar mempunyai iman. Iman itu akan sudah ada dan timbul kalau saudara tidak melakukan kejahatan. Makanya saudara, saya tanya nih, mohon maaf ya, siapa yang datang dengan suaminya? Boleh angkat tanganmu? Sudah datang dengan suami saudara. Yang tinggi dong, jangan malu-malu, aduh saudara, aduh. Nah, saya mau tanya nih buat saudara. Dari mana saudara bisa tahu suamimu itu sayang sama kau? Kok jangan liatin saya saudara. Tanya suamimu, bisa mana ayo. Ini saya ajarin saudara, supaya saudara diedukasi saudara. Supaya saudara mempunyai iman, imannya luar biasa. Gimana caranya? Kamu bisa tahu bahwa suamimu itu sayang sama kamu. Coba lihat baca suamimu. Lu sayang sama gue enggak? Dari mana? Bingung kan saudara? Nah pusing kan saudara? Lah terus diajarin apa kocak? Belajar apa kita ini ke gereja? Kita ini harus belajar firman saudara, supaya ngerti. Coba lihat sekali lagi, jangan lihat saya sudah minta minum saya nadar. Dari mana saudara? Kalau saudara nggak ngerti, saya kasih clue-nya lagi. Yesus mati di atas kayu salib, dia serahkan seluruh hidupnya untuk siapa? Untuk manusia, sekalipun dia harus menderita. Karena dia betul-betul mengasihi sepenuhnya. Sekarang balik saya tanya sama saudara. Dari mana sudah bisa tahu bahwa suami itu mengasihi kau? Makanya anak-anak muda, jangan cari girlfriend, jangan cari boyfriend. Lu sengsara sama hidup. Lalu carilah man of God atau woman of God. Kau akan happy every day. Kenapa? Karena tidak berbuat jahat. Nah balik lagi, saya belum selesai, balik lagi nih. Dari mana sudah bisa tahu? Nggak ngerti saudara. Takut bingung, setia. Iya kalau ada maunya setia, nggak ada maunya kepak tidak. Oh dari perbuatannya ya kalau butuh. Kalau nggak butuh tidak begitu. Di sini nggak ada, di sono.
Ya, kalau sudah laki ada maunya begitu manis dan syahdu, ya. Ya saudara, itu yang terjadi saudara. Dari mana saudara bisa tahu bahwa suamimu itu mengasihimu? Dengar baik-baik ya. Don't believe what I say to you. Buka Amsal 31 ayat 31. Khusus wanita kau buka dan khusus pria kau harus tahu ayat ini. Renungkan pula, jangan percaya sama saya. Yes. Berilah kepadanya dari hasil. Siapa nyanya itu kepadanya? Nya siapa? Istri. Itu judulnya perikopnya kalau tidak salah istri ya cakap. Right? Yes it. Jadi istrinya itu kerja. Lupa, istri saya kan ibu rumah tangga. Nah ini kesalahannya pria. Tidak bertanggung jawab begini nih saudara. Kenapa Pak? Loh, itu istrimu itu bukan bakul jamu bos. Ngerti maksud saya? Istri kamu itu bukan yang kamu istilahnya seenaknya dia dianggap murahan. Tidak. Bakul jamu aja kamu harus menghargai dia sebagai bakul jamu yang harus kamu bayar. Bener gak sih? Lu gak bayar ditangkap polisi. Itu istrimu itu adalah tulang rusuknya Tuhan. Tuhan ciptakan untuk saudara. Dan ingat, istrimu itu bukan punyamu. Tuhan berikan istri supaya laki bertanggung jawab dan hidup yang benar dan membawa istri dan anak-anakmu masuk dalam kerajaan surga bos. Nah dari mana kamu bisa tahu bahwa suamimu mengasihi kamu? Dengar ya, kalau kamu harus mengasihi istrimu, tahu-tahu betul-betul kamu seorang istri tahu pada suaminya bahwa mengasihinya, harusnya sama seperti Yesus. Seluruh hidupnya dia berikan semua kepada manusia, sekalipun dia harus menderita. Hal yang sama, hei suami, kamu harus kasih seluruh harta bendamu kepada istrimu. Itu namanya kamu mengasihinya, bukan half. Gak ada yang amin, I did. Kalau hari ini istri saya marah sama saya, bar gitu ya, dalam nama Yesus enggak ya saudara ya. Saya keluar cuma pakai ini. That's it. Semua rumah, mobil, aset semua in her name, not my name. Why? Saudara baca loh, karena hilang lagi ayatnya. Karena istri, saya mengatakan buat saudara nggak tahan rupanya ayat sama saya, saudara ya. Harusnya ayatnya tahan menerangi saya. Ini kok hilang pada benda-benda gitu. Saya mengatakan buat saudara hari ini, berilah kepadanya bagian hasil dari tangannya. Contoh, istri itu kan mengandung 9 bulan, korban laki-laki, benar nggak sih? Iya enggak? Kalau dia hamil, saudara bisa hamil kan? Enggak bisa. Dari hamil itu dia harus nyusuin, mohon maaf, segala sesuatu harus dipopokin dan lain sebagainya. Dia kerja siang pagi malam bos, untuk membesarkan dan supaya lahir sehat walafiat. Benar nggak? Selesai itu apa yang dia lakukan? Dia pelihara itu anak sampai besar. Istri itu ngadep tembok, kanan tembok, kiri tembok, belakang tembok. Nggak ada. Suami enak banget, pesta sana keluar temu klien bla bla. Penderitaan nih bos. Ya sana. Nah, kok diem semua saudara? Saya juga apa-apa ini. Firman itu bukan hanya untuk kamu, untuk diri saya juga bos. Right? Itu tandanya kamu mengasihi. Loh Pak, kalau begitu nanti kalau gua ditegak. Loh, firman Tuhan mengatakan doa orang benar, doa sungguh-sungguh akan besar kuasanya. Kalau saudara tidak melanggar firman, saudara akan dikenakan KUHP Amsal 13 ayat 13. Nah ini sekarang baru ganti. Saudara akan kena pasalnya KUHP 13 ayat 13. Apa itu Amsal 13 ayat 13? Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Siapa taat akan perintah dapat apa? Balasannya. Makanya bagaimana saudara bisa mempunyai iman yang kuat, yang kokoh kalau kita tidak ngerti firman. Baca aja kagak, bagaimana kita ngerti? Boro-boro ngelakuin. Halo? Baca itu firman bos. Saya bisa begini karena kasih anugerah Tuhan. Semenjak saya sakit, cara pengertian saya akan Tuhan berubah totally. Ya saudara, mohon maaf ya saudara, semua pandemik semua tutup. Benar gak? Semua pandemik semua kabur. Yes gak? Tuhan suruh saya buka sampai normal. Tidak pernah berhenti. Saya berhadapan dengan maut in the front. 3-4 orang COVID. Sudah tahu COVID, minta didoakan. Saya mengatakan buat saudara, hari ini saya bisa berdiri karena kasih anugerah Tuhan. Saya pertaruhkan iman saya akan kepercayaan firman Tuhan. Dari mana? Buka Keluaran 23 ayat 25. Beribadalah kepada Allahmu
maka aku akan memberkati makanan minumanmu dan menjauhkan kamu dari sakit penyakit. Kalau ini tidak saudara baca, tidak saudara hafalin, tidak saudara lakukan, dari mana saudara ngerti? Iya sana sih. Firman itu bukan hanya dilihat, bos. Firman itu dilakuin. Sama saudara tidak bisa ngomong sama istrimu, I love you, I love you. I love you itu mau ada maunya. Coba udah penyot, ayo mau ngomong I love you enggak? Lu kok diem saudara? Benar enggak? Lu belum kawin, pegangan tangan, diperemot-remot sampai sakit-sakit isinya. Wah, seakan udah kawin dipegang lagi enggak? Boro-boro dipegang. Ngerem mendadak dashboardnya kepalanya kena dashboard. Dia ngomong apa? Waduh, untung dashboardku enggak rusak. Kurang ajar lu. Kasihnya sudah hilang saudara, enggak ada lagi. Saudara jangan mau berkata aku udah tua, udah punya anak. Jangan kau pernah hilangkan perkataan firman yang mengatakan jangan kasih mula-mula itu hilang. Kasih mula-mula hilang, kau bencana dalam hidupmu. Soon or later. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, mungkin hari ini sulit saudara terima. Tapi saya lihat Pak Gibes suka ngajar. Saya juga ngajar buat saudara hari ini. Bagaimana iman saudara bisa tumbuh dengan baik dan benar. Yang pertama tadi saya katakan, takutlah akan apa? Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah tidak melakukan kejahatan. Lah kalau kamu nggak memperhatikan istri dan anak-anakmu, itu jahat tuh bos. Kamu berani berbuat, kamu berani melahirkan, kenapa kamu berani kawin, kenapa kamu nggak berani tanggung jawab? Benar nggak sih? Disinilah saudara sama saya harus belajar. Bagaimana saudara bisa memasukkan diri saudara sesuai dengan firman Tuhan. Pak, sulit Pak, buka Roma 10 ayat 8. Gitu aja lah. Kalau saudara berkata sulit, buka Roma 10, kok hafal? Ya maka dari itu saya ngomong buat saudara, Alkitab tidak dibuat untuk apa sih? Untuk apa Alkitab dibuat? Ya untuk dibaca, untuk direnungin, untuk dilakukan supaya saudara punya iman. Firman itu jauh atau dekat? Ya, di mana coba? Firman itu dekat di dalam hati dan di mulutmu. Jadi tidak susah kan? Matius 11 ayat 28, kemarilah kepada kurang dan susah beban berat dan aku akan berikan kelegaan kepadamu. Benar nggak? Belajarlah kepada aku rendah hati dan lemah lembut. Beban yang aku berikan kamu enak dan ringan. Selesai. Kenapa? Apanya yang susah? Yang susah kita. Nggak mau diajar, nggak mau ditegur, nggak mau dididik. Mau seenak-enaknya. Nih saya tanya nih buat saudara. Saudara hidup karena siapa? Karena Tuhan. Betul kan? Saudara bisa ada saat ini karena siapa? Karena Tuhan. Saudara bisa dapat rumah karena siapa? Tuhan. Saudara bisa melakukan aktivitas, punya anak dan lain sebagainya. Anakmu cakep, ganteng, cantik dan lain sebagainya dari mana? Dari Tuhan. Kalau saudara berkatakan itu semua dari Tuhan, Tuhan hanya minta satu, sayangin istrimu bos. Setialah sampai akhir. Kok nggak bisa? Saudara mau tahu? Saudara kalau ngelanggar ini kena KUHP lagi saudara, habis kita. Banyak KUHP-nya. Dari mana Pak? Buka di Amsal 17 ayat 13. Amsal 17 ayat 13, buka. Makanya saya ini belajar, makanya kumpul dengan orang-orang yang lebih tinggi dari saudara. Supaya imanmu lebih kuat. Jangan gaul dengan orang-orang yang rendah imannya, tambah hancur saudara. Aduh aku sakit hati ya bunuh diri aja, mati lagi lah saudara. Cari orang-orang yang bisa mengangkat hidup saudara. Cari orang-orang yang bisa mensupport imanmu naik ke atas. Supaya kamu akan melihat. Siapa membalaskan Amsal 17 ayat 13, siapa membalas kebaikan dengan apa? Kejahatan. Kejahatan tidak akan pernah menghindar dari apa? Rumahnya selalu big problem. Kalau saudara bisa mengasihi dengan totalitas keluargamu, saya yakin dan percaya saudara, kamu tidak akan pernah pelit dengan istrimu. Masa 5 tahun hanya satu baju baru dibeliin, kurang ajar saudara. Iya kan? Saudara harusnya nggak boleh begitu. Pak nggak punya duit. Duit itu punya saya bos. Saudara kalau nggak mau mau punya duit gampang. Loh kok diem saudara? Saya tidak mengajarin kelimpahan, saya ajarin firman Tuhan hari ini. Ada satu anak namanya Simra. Sudah bisa cek apa yang saya katakan di Miracle Center USA TV. Itu YouTube kami. Nah, saya mengatakan buat saudara, ada satu anak, dia pergi masuk ke restoran. Waktu dia masuk restoran, dia lihat ada orang itu makan. Umur 19 anak ini. Saya nggak tahu di sini ada umur 19 tahun. Ini sampai jam berapa ya? Gue pegang mic bisa kebablasan nih. 1:30. 5 menit lagi, 10 menit lagi. Oke. Nah saya mengatakan buat saudara hari ini. Waktu dia masuk ke restoran, dia lihat, dia kasihan dengan satu keluarga ini. Rasanya kok susah ya, rasanya gimana gitu. Dan akhirnya apa yang dibuat? Dia datang ke kasir. Dia datang di kasir yang ngomong begini.
ini makanan sebelah ini berapa duit semuanya. Dihitung sama kasirnya. Kalau nggak nambah ya iya, kalau nggak nambah ya pokok itu aja. $200. Wah, $200 di cruise Indonesia 3 juta lebih kan. Wih, masa makan 3 juta? Kan begitu kan? Enggak dia. Dengar baik-baik saudara. Oh 3 juta ya, $200, iya. Dia buka. Kalau di Amerika langsung online aja buka, langsung buka semua datanya diri, udah lihat ada di akunnya $200. Pertanyaan saya, nggak kenal, tidak tahu siapa orang itu, mau nolong nggak? $200. Saya ajarin saudara, saya nggak ngajarin kelimpahan. Sekalipun saya dididik beberapa hamba Tuhan yang kualitas. Kalau saudara tahu John Avancini, kalau saudara tahu Pak Petrus Agung almarhum, that's this my mentor saya. Saya mengatakan buat saudara nih, tapi saya tidak pernah mengajarkan saudara kelimpahan, tapi saya mengajarkan saudara firman Tuhan. Sudah tahu nggak di power of giving? Power of giving yang pertama yang ada dalam hidup saudara, jangan pernah pelit dan kikir dalam hidupmu. Kalau kau berkata semuanya dari Tuhan, kau kembalikan untuk Tuhan. Mulut, perkataan, ucapanmu harus sama, bos. Kalau kamu mementingkan diri kamu sendiri, sudah bisa buka di Lukas 16. Sudah masih tahu cerita yang namanya orang kaya dan orang miskin. Sudah tahu orang miskin itu mati di pangkuan Abraham. Ada cerita itu bukan? Sedangkan orang kaya mati, masuk mana? Neraka. Pertanyaan saya, kesalahannya apa? Buktiin. Contoh, Musa tidak bisa masuk tanah Kanaan karena dia pukul batu. Seharusnya dia ngomong batu itu hingga keluar air, hingga dia nggak masuk tanah Kanaan. Dan dia ditunjukkan itu kesalahan Musa. Yes, enak. Yang kedua, Simpson bunuh diri. Simpson tuh bunuh diri, jangan bilang enggak, ada ayatnya. Saat dia sudah buta, dia ambil semua kedua tiangnya dirangkul, biar aku mati bersama-sama. Bunuh diri juga, saudara. Dan hidupnya berzina. Ditunjukin kesalahannya. Tetapi, saudara buka deh, supaya saudara lihat, supaya jangan percaya sama saya. Buka. Lukas 16. Jadi supaya saudara, sebelum kita selesai. Supaya saudara mengerti. Lukas 16 itu saudara lihat tentang orang kaya dan orang miskin. Kalau saudara lihat di situ, tidak ada satu pun diceritakan tentang kesalahan orang siapa? Orang kaya. Tiba-tiba dia datang langsung apa? Mati, betul ya? Langsung mati. Dan sesudah mati apa yang terjadi saudara? 19 sampai 31. Lukas 16, 19 sampai 31. Nah, begitu sudah lihat, tidak dijelaskan sama sekali. Dari mana kok nggak ada sekali Tuhan itu? Dia kerja, dia berusaha, dia mati-matian. Salahnya apa? Dia nggak ngasih uang, itu uang-uangnya dia. Benar nggak sih? Dia berbuat sesuatu itu punyanya dia. Tetapi kenapa dia mati masuk neraka? Bingung kan saudara baca itu? Dan ingat tuh, dia itu ada rempah-rempahnya. Rempah-rempah itu tidak memberi dia makan, rempah-rempahnya jatuh, diambil sama si Lazarus ini yang mati. Dia tidak ngasih, bos. Diambil sendiri. Nah, sudah masih ingat? Waktu tuh Tuhan ngomong kepada kambing dan domba, dia kambing berkata, aku tidak tahu saat kamu aku hanya menolong saat kamu aku tidak tahu kalau kamu butuh bantuan, tetapi aku tetap menolong orang yang susah. Itu kambing. Sedangkan itu domba. Sedangkan kambing, dia ditanya, aku nggak tahu kapan kamu susah, aku tidak tahu kapan kamu minta minum. Tapi si domba tidak melakukan itu, tapi si kambing melakukan. Aku tidak tahu, aku tidak ngerti kalau kamu susah atau aku masuk penjara. Tuhan ngomong apa? Kalau kamu melakukan sesuatu yang hina, berarti kamu melakukan untuk aku. Saudara, kalau kamu saudara nggak tahu, saya kasih tahu lagi satu tentang wanita bodoh. Ya, dan wanita pinter. Darah yang bodoh sama darah yang pinter. Semuanya believer. Orang selalu mempunyai pikiran gini, setiap orang believer pasti masuk surga. Yes or not? Yes or not? Yes or not? Sahabat bilang. Sudah baca wanita darah bodoh dan darah pinter. Semuanya believer. Tapi kenapa Tuhan berkata, hei nyalah kamu pembuat kejahatan? Apa salahnya dia? Hanya karena minyak? Saudara, perhatiin baik-baik ini saudara. Kenapa si kaya ini masuk neraka? Karena dia pelit dan dia kikir. Semua berasal daripada Tuhan. Tapi Tuhan hanya minta tolong itu Lazarus. Lu tidak mau tolong. Tadi di depan sudah mengatakan semuanya dari itu
Tuhan hanya sekecil itu. Itulah yang terjadi sama Adam dan Hawa di saat di Taman Eden. Semua sudah dikasih sama Tuhan, hanya buah pengetahuan baik dan jahat. Dia berkata, jangan makan. Tapi iblis berkata, makan itu. Dihasut sedemikian rupa, akhirnya makan. Hari ini saudara, kenapa Tuhan mengusir, hei aku tidak kenal kamu, hei enyalah kamu pendahatan. Mereka tidak pernah tahu terima kasih sama Tuhan. Tuhan memberkati saudara bukan untuk kepentinganmu sendiri. Tuhan melawat saudara bukan untuk kepentinganmu sendiri. Segala sesuatu Tuhan lakukan dalam hidupmu supaya hidupmu melakukan kepada orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Kalau kau mengerti hari ini saudara, saya yakin dan percaya kamu akan mempunyai iman yang luar biasa. Apa yang terjadi dengan Simrah? Dia bayar $200. Waktu dia bayar $200, sudah seminggu 2 minggu kemudian, apa yang terjadi? Dia dipanggil bosnya. Dia berkata, aku lupa bayar kamu. Aku bayar total semuanya $4.800, hanya modal dengan $200. Kenapa? Buka di Amsal 19 ayat 17. Siapa berbelas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Sedangkan Tuhan gak pernah hutang, dia balas sekali, dia bayar lunas. Saudara, saya tidak pernah mengajari saudara kelimpahan. Ayat yang terakhir, Amsal 11 ayat 17. Siapa murah hati, memberkati siapa? Dirinya sendiri. Orang yang kejam menyusahkan badannya sendiri. Ini firman saudara. Kalau saudara bisa membaca firman, merenungkan, imanmu akan bertumbuh. Waktu bertumbuh, saudara jalanin. Waktu saudara jalanin, miracle is coming. Hari ini, today is your miracle. Today is your breakthrough. Percayalah akan firman, maka firman itu akan memerdekakan saudara. Amin. Firman akan melawat saudara, akan memulihkan. Maka dari itu, bapak-bapak, sebelum kamu memberikan perpuluhan, sebelum kamu memberikan persembahan, saya kasih tahu bahwa saudara, sayangin istrimu. Jika kamu bisa ngayangi istrimu dan mempercayai istrimu 100%, maka soal perpuluhan, soal pemberian sangat mudah. Berapapun kamu akan lakukan, sebab engkau mempercayai, kalau aku melakukan yang benar tentang firman, maka hidupku tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang kulakukan, Tuhan memberkati. Aku tidak akan menjadi ekor, tapi aku menjadi kepala, karena kasih anugerah Tuhan. Amin saudara, beri kemuliaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.